dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan ya. Ya. Sesi tanya jawab ini untuk ke pertanyaan kedua ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan. Ustadz, sebagai istri apa yang harus saya lakukan ketika dalam rumah tangga yang sudah berjalan 48 tahun ini, Masya Allah ya, namun masih belum dapat lepas dari jeratan hutang. Suami saya seorang pensiunan dengan golongan kecil yang saat ini membantu saya berjualan makanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya sedih dan sangat ingin keluar dari situasi ini, namun sulit. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan, Ahilman. Masya Allah loh ini pertanyaannya. Iya. Yang harus digarisbawahi adalah ketika kita punya hutang, maka kita harus berniat sungguh-sungguh untuk melunasi hutang tersebut. Dan jika kita memiliki kemampuan, maka segerakan. Jikapun tidak, maka kita usahakan dengan sungguh-sungguh mencari upaya untuk bisa menyelesaikan hutang tersebut. Karena yang harus diketahui oleh kita, di antara orang yang akan ditolong oleh Allah, salah satunya adalah orang yang sedang terlilit hutang dan dia sungguh-sungguh ingin melunasi hutang tersebut. Maka Allah akan membantu dirinya untuk diberikan jalan keluar dari jilitan hutang yang dia miliki. Maka ada satu doa kan yang mungkin pemirsa juga tahu ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini di antara doa yang bisa kita baca untuk diberikan kemudahan dalam menyelesaikan hutang yang kita miliki. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, ini dianjurkan dibaca setiap hari Jumat pada asar menjelang maghrib. Masya Allah. Kan waktu mustajab ya? Itu waktu mustajab. Maka doa adalah bagian daripada ikhtiar. Nah, doa itu kan pasti berangkat dari niat sungguh-sungguh. Makanya saya di awal bilang yang punya hutang niat sungguh-sungguh pengen bayar hutang. Kenapa ini ditebalkan kalimatnya? Karena banyak orang yang punya hutang tapi nggak mau bayar. Ada. Ketika minjem butuhnya luar biasa, ketika mau bayar amnesianya luar biasa. Maka tegaskan sekali lagi, mohon maaf, orang yang menunda membayar hutang padahal dia mampu. Maka mohon maaf, dia akan dihimpitkan dengan kesulitan karena dia pun juga menzalimi orang lain. Kan yang paling, mohon maaf ya, yang bikin emosi adalah orang punya hutang tapi tampilan di sosmednya itu seakan tidak punya hutang. Sedangkan orang yang dihutangi itu keadaannya juga sengsara luar biasa. Nah, ini menyulitkan luar biasa. Jadi yang punya hutang niat sungguh-sungguh ingin selesai hutang saya, ingin selesai hutang saya. Nah, kesungguhan itu dimulai dengan doa yang baik. Maka minta sama Allah. Nah, yang kedua, komunikasi. Datangi orang yang kita punya hutang ini. Jangan sampai lost kontak. Karena dibiarkan tuh bukan selesai masalah, malah semakin menggurita itu masalahnya. Udah mah kita menyakiti orang yang kita hutangi, nggak ada kabar, kita juga nggak mau komunikasi, datangi, temui. Aku punya hutang, tapi keadaan aku memang lagi sulit. Bicara, apa solusinya? Apakah ditangguhkan pembayarannya? Apakah dicicil tiap waktunya? Apakah dikasih pengurangan? Sampai ketemu solusi gitu. Bukankah kamu waktu minjem juga datang? Kenapa saat kamu lagi dalam keadaan sulit nggak datang-datang? Ahilman, itu bisa berlaku juga nggak misalnya dalam konteks kita punya hutang ke lembaga keuangan gitu misalnya. Datang juga nggak masalah. Ada orangnya kan? Oh, iya. Masa patung kan gitu. tiba-tiba kemudian datang gitu kan. Ya datang. Ya konsekuensi. Waktu kita butuh juga datang. Kenapa sekarang waktu kita lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja kemudian nggak datang. Biar ketemu solusinya. Ya, semoga nanti diberikan kemudahan. Ya, bisa dikurangi atau bisa ditangguhkan waktunya, diperpanjang. Atau misalnya bayar pokoknya saja. Ada schedule segala macam banyak. Ikhtiar dulu. Nah, setelah itu udah ditemuin, udah ketemu jawabannya. Oke. Sekarang lihat kemampuan kita, seberapa kuat kita membayar hutang itu. Contoh, kalau ada aset yang kita miliki. Betul. Kan maksudnya hutang itu datang nggak mungkin tiba-tiba kan. Pasti untuk apa? Misalnya untuk beli apa atau untuk usaha apa. Kan setidaknya mungkin ada aset yang kita miliki. Kalau sekiranya aset yang kita punya ini kita keluarkan untuk mengurangi, mencicil ya kan, outstanding hutang kita, kurangin. Lakukan ya. Karena banyak Mbak Mila orang yang punya hutang, dia punya aset tapi dia nggak mau keluarkan. Sayang Ahilman begitu kan. Iya, banyak orang yang akhirnya sayang. Gitu. Oh kan ini saya sudah usahakan lama, masa untuk bayar hutang.
ya keenakan lah, bla 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 gitu. Banyak alasan. Iya, banyak alasan. Padahal ya segala sesuatu yang kamu keluarkan untuk menyelesaikan kewajibanmu, maka nanti kalau itu rezekinya untuk kita, akan datang lagi dengan caranya Allah gitu. Maka jangan takut. Bahkan mohon izin ya, kalau hutang itu sifatnya riba, Mm-mm. itu kan perintahnya harus dinolkan gitu. Iya, Dibersihkan. iya, iya. Kan dalam Quran bahasanya tinggalkan sisa riba. Kemudian bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi gimana cara amalan-amalan lain yang bisa mengundang kemudahan-kemudahan itu? Maka sodako kan. Iya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah menghancurkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sedekah itu apa sih? Kebaikan. Maka berbuat baik setelah itu. Nah, sekarang apakah mungkin orang punya hutang tapi mutusan silaturahim, gak komunikasi, gak mau bayar, apakah mungkin ada kebaikan? Sulit rasanya. Sulit rasanya. Maka kalaupun kita sulit, ya datang. Nah baru nanti ya, toh orang kalau udah didatangi dan kita jujur keadaannya, nggak mungkin lah Iya. akan, ya maksudnya masih ada hati gitu. Ya kalaupun harus di proses hukum, ya jalani, karena itu konsekuensi kita. Jadi Gitu ya. satu, niat sungguh-sungguh untuk membayar. Membayar hutang. Dua, usaha sungguh-sungguh untuk menyelesaikan, minimal Apapun dengan itu. komunikasi. Tiga, ya keluarkan apa yang kita punya hari ini untuk menyelesaikan itu. Yang keempat, ya udah, ya ini karena hutang akan terus tergantung sampai kita kembali, maka jangan sampai kita wafat dalam keadaan punya hutang. Kecuali ya keturunan kita, ahli waris kita bisa menanggung dan menjaminnya. Makanya ini saking beratnya ya, maka kita diwanti-wanti untuk jangan mudah berhutang. Nah itu. Jangan mudah berhutang pada urusan yang tidak terlalu penting untuk hidup kita. Itu Ahilman, maksudnya sekarang tuh kan eranya serba modern ya. Yeah. Kadang-kadang kan kita mungkin punya kartu kredit gitu ya, Yeah. yang apa-apa. Tapi sebenarnya itu justru memenuhi gaya hidup sebenarnya, bukan untuk kebutuhan Yeah. primer sebenarnya. Karena mau makan di tempat fancy misalnya, mau nongkrong di kafe kekinian misalnya segala macam, yang akhirnya kita yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat, Yeah. akhirnya digiring untuk berhutang. Betul. Maka jadi pelajaran, jadi pelajaran. Yang sudah terjadi dengan hutang kita ya udah selesaikan. Nah, untuk ke depan jadi pelajaran. Janganlah kita hidup bermewah-mewahan. Apalagi bermewah-mewahan dalam keadaan hutang. Nauzubillah min dzalik. Jadi konsekuensi ketika misalnya hutang itu kemudian tidak bisa kita selesaikan Ahilman. Selain tadi ya, kemudian tergantung status kita setelah kematian. Yeah. Itu akan seperti apa Ahilman? Iya, Bagaimana menggambarkan itu? maka nanti jika ada komunikasi di antara keduanya, itu kan ada juga adab orang yang berhutang, ada juga adab orang yang dihutangi. Maka pelajarannya menjadi seimbang. Nanti yang dihutangi, ya setelah memberikan keringanan, memberikan waktu tangguh yang lebih banyak, ya sampai pada titik, ya sudah kamu mampunya bayar berapa, kan bisa. Sampai pada titiknya kalau memang nggak mampu, aku ikhlaskan hutangku kepada dirimu. Itu kan perlu ilmu. Iya, betul. Nah sekarang bagaimana mungkin itu akan muncul dari orang yang dihutangi kalau yang ngutang nggak tahu diri? Kan gitu kalau bahasa gampangnya. Iya. Gimana aku bisa lembut hati untuk melepaskan hutang dia, sedangkan dia pun nggak punya itikat baik sama diriku. Kan kita manusia juga, kan gitu kan kalau ada bahasa lainnya. Maka sekarang, ya yang punya hutang harus punya adab, yang dihutangi juga belajar adab. Ya jangan sampai juga, mohon maaf, yang dihutangi nagih semena-mena, menghina, mengumbar di sosmed, nih si orang ini punya hutang sekian nggak dibayar-bayar. Jangan sampai Itu kemudian yang punya hutang lebih galak. Jadi ini pada akhirnya nggak ada kebaikan. Gitu. Oke. Dan ya percayalah bahwa kita yang diizinkan untuk punya kelebihan harta, kemudian kita memberikan kemudahan hutang bagi orang lain, itu kan pahalanya 18 derajat. Pahala kali lipat. Kalau misalnya kemudian yang menghutang itu belum mampu dan kita dengan kerelaan hati memberikan penangguhan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi ingat ya, tanpa ada tambahan ribanya. Jadi jangan ada tambahan karena termasuk riba. Betul, riba. Menarik sekali pembahasannya. Tapi akhirnya kita harus jeda. Baik. Tapi setelah ini kita masih ada satu pertanyaan lagi, pemirsa. Ini kita bacakan dulu ya pertanyaannya. Saya seorang ibu dari anak laki-laki yang memiliki niatan untuk menikah di usia muda. Anak saya alhamdulillah sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang cukup mapan. Sebagai ibu, selain sholat istikharah, bagaimana caranya dalam membimbing anak saya agar tidak salah dalam memilih pasangan hidupnya? Ini Masya Allah sekali ini. Jawabannya pemirsa saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gapai Kemuliaan.